Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 19. Raden Mas Said melihat persoalan yang rumit di dalam diri Pangeran Mangkubumi itu. Darah mudanya lah yang setiap kali mendorongnya untuk menghadap Pamanda dengan diam-diam. Dan setiap kali ia selalu mempersoalkan keadaan yang menurut pertimbangannya menjadi semakin suram. Aku mengerti Said, jawaban itu selalu didengar oleh Raden Mas Said yang muda. Kapan kita akan berbuat sesuatu Pamanda? Bukan sekedar pengertian atas segalanya yang terjadi. Iya. Kita akan berbuat sesuatu. Tetapi jika kau memperhatikan keadaan, maka sedikit demi sedikit, aku berhasil mempengaruhi Kanjeng Susuhunan. Beberapa perkembangan sikap terasa sangat menggembirakan. Tetapi sikap itu tidak terasa sampai ke lapisan yang paling rendah dari rakyat kita Paman. Pangeran Mangkubumi mengangguk-angguk. Lalu katanya, Said, aku ingin sekali waktu kau datang ke Sukawati. Demikianlah dalam waktu yang sudah ditentukan, Pangeran Mangkubumi menunggu kehadiran Raden Mas Said. Pangeran Mangkubumi tersenyum melihat Raden Mas Said itu datang sebagai seorang yang berambut putih dan membawa beberapa bilah keris. Kemarilah Kiai, berkata Pangeran Mangkubumi, aku memang memerlukan sebilah keris dapur mendarang. Raden Mas Said itu pun tersenyum. Tetapi ia berbisik, kumpeni menjelajahi padukuhan di sebelah timur Bengawan. Pangeran Mangkubumi terkejut, sebelah timur Bengawan? Ya Paman. Tetapi karena aku telah terlanjur berjanji untuk datang, aku pun datang pula dengan cara ini. Namun sikap kumpeni itu membuat dada Pangeran Mangkubumi menjadi bergejolak. Kumpeni sudah menjelajahi daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah tersinggung. Mereka mulai curiga terhadap kediamanku selama ini, desis Raden Mas Said. Baiklah Said. Tinggallah di sini beberapa saat, dan yang beberapa saat itu dipergunakan oleh Raden Mas Said sebaik-baiknya. Baru kemudian setelah mengenal serba sedikit atas tanah Sukawati, ia mengangguk-angguk sambil berkata, agaknya Paman memang memiliki perhitungan yang jauh lebih matang. Kini aku tahu, bahwa sebenarnya lah Pamanda tidak sedang tertidur di atas tanah Sukawati. Maaf Pamanda, sebenarnya lah sebelumnya ada dugaanku, bahwa Paman mulai terlena di atas kehijauan sawah Sukawati yang subur ini. Pangeran Mangkubumi tersenyum. Katanya, nah, sejak saat ini, kita memang sudah didesak untuk semakin matang menghadapi keadaan. Jika kita harus mempergunakan kekerasan, kita pun akan mempergunakannya. Namun kita harus menyadari, bahwa kita berbuat sesuatu untuk kemanusiaan dan dilandasi oleh kemanusiaan, sehingga akibat perang yang terlampau ganas dan mengerikan harus kita hindari sejauh-jauh dapat kita lakukan. Raden Mas Said meninggalkan Sukawati dengan hati yang berdebar-debar. Bahkan ia melihat, bukan saja Sukawati yang telah berhasil dibentuk oleh Pangeran Mangkubumi, namun rakyat di sekitarnya pun mulai dijalari oleh sikap yang serupa. Sehingga karena itulah, maka Raden Mas Said justru menjadi semakin mapan menilai pamandanya, Pangeran Mangkubumi. Dan bahwa sebenarnya lah pamannya telah menyiapkan diri seperti yang dikatakannya. Dengan persiapan yang lebih baik, kita tidak terperosok ke dalam sikap yang bodoh. Seperti serangga terbang ke dalam api, berkata Raden Mas Said di dalam hatinya. Demikianlah Surakarta benar-benar bagaikan gunung berapi yang tampaknya tenang dan agung. Terapi sebenarnya lah di dalamnya bergolak api yang tiada tara panasnya. Dalam pada itu di dalam kemelutnya keadaan, Pangeran Ranakusuma sebagai seorang senapati yang berpengaruh di Surakarta, mendapat banyak keterangan angan dan laporan-laporan mengenai keadaan yang buram. Namun sebenarnya lah Pangeran Ranakusuma sedang menghadapi keadaan yang buram di dalam dirinya sendiri, di dalam keluarganya. Ternyata bahwa Rarawari benar-benar tidak segera dapat dilunakkan hatinya. Bahkan ia sudah mengancam untuk meninggalkan rumah ayahnya dari pergi ke rumah eyangnya, jika Juiring tidak segera pergi meninggalkan rumah itu. Warih, berkata ayahandanya, kau tidak boleh berkeras hati seperti itu. Aku akan tinggal bersama ibunda, jawab Warih, barangkali hal itu akan lebih baik bagiku, dan tiba-tiba saja ia bertanya, kenapa maka ibunda tidak segera kembali ke rumah ini ayah? Kamas Rudira sudah dipanggil kembali oleh Tuhan. Dan tentu saja kita tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Ibunda tentu sudah mulai tenang dan menerima kenyataan ini dengan hati yang lapang. Sudahlah Warih. Biarlah ibumu berada di rumah eyangmu untuk sementara.
Jika ia sudah merasa tidak terganggu lagi ketenangannya, maka ia akan kembali dengan sendirinya. Ah, bukan begitu ayah. Tentu ayahanda yang harus menjemput. Bukan ibunda yang datang dengan sendirinya. Pangeran Ranakusuma mengerutkan keningnya. Lalu, sudahlah. Sebaiknya kau tidak mengganggu ketenangan ibumu. Kau harus mencoba bersikap dewasa, Wari. Kau adalah satu-satunya anak gadisku. Karena itu, kau sangat aku perlukan di sini. Tanpa kau, maka rumah ini bagaikan halaman yang tidak memiliki sebatang pohon bunga pun. Gersang. Tetapi ayah harus menyingkirkan anak pedesaan itu. Ia kakakmu, Wari. Tidak ada bedanya dengan Rudira. Jika kau mendekatkan hatimu, maka kau akan merasakan bahwa ia benar-benar kakakmu. Tidak. Aku tidak dapat menerimanya. Ibunya tidak sederajat dengan ibuku. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat mengatakan sesuatu yang menggelepar di dalam hatinya, bahwa derajat seseorang tidak menentukan kelurusan hatinya. Bahwa Raden Ayu Galihwarit yang lebih tinggi derajatnya dari Ibu Juiring tidak menjamin bahwa hatinya lebih putih. Apakah anak itu harus mengetahui keadaan ibunya? Ia bertanya kepada diri sendiri, biarlah ia mengetahui dengan sendiri. Aku tidak sampai hati mengatakannya. Jika ia memaksa untuk pergi ke istana eyangnya, mungkin ada juga baiknya. Ternyata pikiran itu telah mengganggu perasaan Pangeran Ranakusuma. Bahkan ia telah dicengkam oleh keraguan-raguan yang dalam. Bagi Juiring, sikap adiknya itu selalu menggelitiknya. Justru seakan-akan merupakan tantangan yang harus dijawabnya. Karena itu, ketika ayahnya sekali lagi bertanya kepadanya, maka Juiring pun menjawab, "Ayahanda. Aku akan pergi ke Jati Aking bersama kedua saudara angkatku. Aku akan membicarakannya dengan Kiai Danatirta. Apakah sebaiknya aku berada di Jati Aking atau di Surakarta?" "Juiring," berkata Pangeran Ranakusuma, "jika tidak ada sebab sebelumnya, jawabmu tidak akan dapat aku terima. Aku adalah ayahmu. Akulah yang menentukan, sehingga kau tidak perlu bertanya dan membicarakan dengan siapapun juga. Tetapi aku tidak dapat ingkar, bahwa selama ini aku bukannya seorang ayah yang baik bagimu, sehingga aku pun tidak berani melarangmu. Pergilah dan sampaikan salamku kepada Kiai Danatirta. Aku akan minta kau dengan resmi seperti aku pernah menyerahkan kau kepadanya lewat Ki Dipanala. Karena itu biarlah Ki Dipanala menyertaimu." Demikianlah maka Juiring pun segera mempersiapkan dirinya, agaknya Buntal dan Arum pun sudah merindukan padepokannya setelah untuk beberapa hari mereka berada di kota. Setelah mereka melihat betapa keruhnya udara di atas kota yang tampaknya semakin gemerlapan itu. Diiringi oleh Ki Dipanala mereka pun mohon diri kepada Pangeran Ranakusuma untuk meninggalkan kota dan kembali ke padepokan mereka yang terasa tenteram dan damai. "Sekali-sekali kalian harus datang kemari," berkata Pangeran Ranakusuma. "Terima kasih Pangeran jika hamba diizinkan untuk sekali-sekali datang kemari. Agaknya hamba berdua pada suatu saat tentu akan merindukan kota yang ramai ini dengan segala macam isinya." "Baiklah. Kalian dapat membawa bekal yang sudah disiapkan oleh Ki Dipanala dan sekedar oleh-oleh buat Kiai Danatirta. Aku mengharap dalam waktu yang dekat Ki Dipanala kembali dengan membawa Juiring serta, meskipun ia seterusnya akan mondar-mandir antara kota ini dan padepokan Jati Aking seperti yang aku harapkan, kalian pun berbuat demikian pula." Dengan membawa beberapa macam pemberian dari Pangeran Ranakusuma, maka anak-anak Jati Aking itu pun segera memacu kudanya, kembali ke padepokan yang rasa-rasanya sudah terlalu lama mereka tinggalkan. Apalagi Arum, yang hampir tidak pernah berpisah dengan ayahnya untuk waktu yang agak panjang, sehingga ketika kudanya sudah berlari di luar regol kota, rasa-rasanya ia segera ingin bertemu dengan ayahnya itu. "Selama ini tentu ayah pergi ke sawah seorang diri," katanya. "Tentu tidak Arum. Beberapa orang cantrik dapat membantunya. Mereka kadang-kadang masih belum dapat dipercaya melakukan pekerjaan penting, sehingga tentu ayah sendiri yang melakukannya. Mereka bekerja tanpa berpikir selain mempergunakan tenaganya saja." Buntal mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menyahut lagi. Rasa-rasanya perjalanan kembali ke padepokan Jati Aking itu terlampau lama lagi Arum. Namun kesegaran udara pedesaan membuatnya segar setelah untuk beberapa lama, rasa-rasanya nafasnya tercekik oleh kehidupan kota. Semula Arum berpendapat bahwa orang-orang kota,
terutama para bangsawan, adalah orang-orang yang hidup dengan ikatan-ikatan yang membatasi gerak dan tingkah laku mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang sopan, lembut dan bahkan hampir tidak berbuat sesuatu jika tidak perlu. Juiring merupakan contoh gambaran tentang para bangsawan. Menurut Arum, Juiring adalah bangsawan yang tersisih dan sudah lama hidup di pedesaan sehingga bangsawan yang tinggal di kota tentu lebih lembut dan beradab daripadanya. Namun ternyata ia keliru. Kota yang kaya itu adalah kota yang dipenuhi dengan nafas yang kotor dan kasar. Beberapa bangsawan yang dijumpainya di pinggir bengawan ternyata mempunyai sifat dan watak yang jauh lebih kasar dari para petani. Para petani betapapun kasarnya, namun pada umumnya memiliki kejujuran. Tetapi tidak bagi mereka yang ada di pinggir bengawan itu. Namun betapapun lambatnya menurut perasaan Arum, kuda-kuda itu pun semakin lama menjadi semakin dekat dengan Jati Aking. Sekali-sekali mereka memang perlu beristirahat dan memberi kesempatan kepada kuda-kuda mereka yang berpacu itu untuk meneguk air bening di parit yang mengalir di pinggir jalan, dan makan rerumputan hijau yang segar. Dalam pada itu, ternyata Rarawarih di Surakarta tidak dapat dicegah lagi oleh ayahandanya. Dengan keras ia memaksa untuk pergi ke rumah kakeknya. "Sebaiknya kau berpikir lebih jernih lagi, Warih," berkata ayahnya, "kau jangan membuat ibundamu semakin bersedih." "Bukan aku. Tetapi ayahanda." "Kenapa aku, Warih?" Ayahanda menyuruh anak Jati Aking itu untuk kembali lagi kemari. Bahkan ayahanda menyertakan Ki Dipanala untuk menyampaikannya kepada gurunya agar ia diperkenankan kembali. "Sudah aku katakan ayahanda, bahwa aku tidak dapat menerimanya di rumah ini seperti yang pernah dikatakan oleh ibunda. Apalagi sepeninggal Kamas Rudira. Anak itu tentu merasa menjadi raja di rumah ini, dan aku adalah sekedar inang pengasuhnya. Jangan berprasangka, Warih. Juiring sudah biasa berprihatin sejak kecil. Ia tidak akan berbuat seperti itu. Aku harus mendengar pendapat ibunda dahulu, ayahanda." Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam dan karena ia tidak dapat mencegah lagi, maka diperintahkannya menyiapkan kereta untuk mengantarkan Warih ke rumah kakeknya. Kedatangan Warih seorang diri telah mengejutkan eyangnya, Pangeran Sindurata, sehingga dengan tergesa-gesa ia menyongsong cucunya yang dikasihinya itu. "Warih, kau sendiri?" bertanya Pangeran Sindurata. Warih merendah sedikit sambil menjawab, "Ya, Eyang." "Di mana ayahmu?" "Ayah ada di rumah, Eyang." "Jadi ia sampai hati melepaskan kau sendiri. Sebenarnya ayahanda berkeberatan aku datang kemari. Tetapi aku telah memaksa. Dan ayahanda tidak mengantarkan aku selain memerintahkan menyiapkan kereta dan saisnya." Oh, Pangeran Sindurata menarik nafas dalam-dalam, lalu, "Marilah masuklah." Warih pun kemudian mengikuti Pangeran Sindurata masuk ke dalam. Sejenak ia termangu-mangu, lalu ia pun bertanya seolah-olah di luar sadarnya, "Di manakah ibunda?" Pangeran Sindurata menarik nafas dalam-dalam. "Lalu, duduklah dahulu. Bibimu ada di sini." "Bibi?" "Iya," sahut eyangnya. Dan sebelum ia meninggalkan Warih seorang perempuan bangsawan telah muncul dari balik pintu. Ia adalah adik kandung Raden Ayu Galihwarit yang mempunyai hubungan gelap dengan Pangeran Ranakusuma. "Kau Warih," sapanya sambil tersenyum. Warih pun tertawa sambil menyahut, "Ya Bibi." "Sudah lama Bibi datang?" "Sudah 3 hari aku berada di sini. Aku mengawani ibumu, Warih." "Oh," ia berdesis, "apakah ibunda masih belum sembuh dari kejutan itu?" Bibinya tidak segera menyahut. Tetapi ia pun kemudian duduk di sisi Warih sambil berkata, "Duduklah dahulu. Biarlah para pelayan menghidangkan minuman. Kau tentu haus." "Ya, duduklah dahulu Warih," berkata Pangeran Sindurata, "aku akan ke Pendapa." Pangeran Sindurata pun kemudian pergi ke Pendapa dengan hati yang berdebar-debar. Jika Warih berkeras untuk menjumpai ibundanya, maka gadis itu akan menjumpai kekecewaan. Meskipun kadang-kadang Raden Ayu Galihwarit sudah cukup sadar, namun kejutan yang kecil saja dapat membuatnya kambuh kembali dan mengigau tanpa terkendali. Jika ia melihat Warih, maka kemungkinan itu akan dapat terjadi, karena Warih akan menuntun kenangannya atas Raden Rudira, yang mati di hadapan hidungnya tanpa diketahuinya. Bahkan di dalam saat-saat tertentu Galihwarit telah merasa bersalah, seolah-olah ia sendirilah yang telah membunuhnya. Dengan kepala tunduk Pangeran Sindurata itu berjalan di sepanjang tangga Pendapa.
Hatinya yang gelisah membuatnya bimbang, seakan-akan hari-harinya telah menjadi gelap. Pangeran Sindurata terkejut ketika tiba-tiba saja ia melihat seseorang berjongkok di bawah tangga. Sambil menyembah orang itu berkata terbata-bata, "Ampun Pangeran. Apakah hamba harus menunggu Cucunda atau hamba sudah diperkenankan mendahului kembali ke Ranakusuman?" Pangeran Sindurata mengerutkan keningnya. Dipandanginya Sais itu sejenak, lalu ia pun bertanya, "Siapa kau?" "Hamba adalah Sais kereta Pangeran Ranakusuma yang mengantarkan putri kemari." "Oh, kau yang mengantarkan Warih?" "Hamba Pangeran." "Pergilah. Biarlah Warih di sini. Jika ia memaksa kembali, biarlah kertaku dipergunakannya." "Hamba Pangeran." "Jika demikian maka hamba akan mohon diri." Pangeran Ranakusuma tidak menjawab, ia berjalan lagi hilir mudik. Tetapi ketika ia melihat kereta itu bergerak, maka timbullah pikirannya yang lain, sehingga tiba-tiba saja ia bertepuk tangan keras-keras sambil berteriak, "Berhenti, berhenti." Seorang jurutaman yang mendengarnya dan mengerti maksudnya segera berlari-lari menghentikan kereta yang sudah bergerak maju. Pangeran Sindurata pun kemudian melambaikan tangannya memanggil Sais yang dengan tergesa-gesa meloncat turun dari keretanya dan menghadap Pangeran Ranakusuma dengan kepala tunduk. Ia pun kemudian berjongkok di bawah tangga pendapa. "Jangan pergi dahulu. Mungkin Warih tidak akan terlalu lama tinggal di sini. Taruhlah kereta itu di tempat yang terlindung oleh terik matahari, dan barangkali kau dapat memberi minum dan makan kuda-kudamu lebih dahulu. Dan jika kau sendiri haus, pergilah ke belakang." Sais itu termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian, "Hamba Pangeran." Pangeran Sindurata tidak menghiraukannya lagi. Lapun berjalan pula hilir mudik di tangga pendapa. "Mudah-mudahan Warih dapat dibujuk oleh bibinya," berkata Pangeran Sindurata itu di dalam hatinya. Namun agaknya Warih yang keras hati itu ingin bertemu dengan ibunya betapapun bibinya membujuknya. "Aku akan membicarakan dengan ibunda." Anak Jati Aking itu kini merasa dirinya terlalu berkuasa di istana Ranakusuman, katanya dengan suara yang dalam. "Apa yang sudah dikerjakan? Apakah ia pernah berbuat kasar terhadapmu, Warih?" Rara Warih termangu-mangu sejenak, ia mencoba mencari jawab. Tetapi ia menjadi bingung sendiri, karena ia tidak menemukan sesuatu yang dapat disebutnya sebagai jawaban. Juiring memang belum pernah berbuat apa-apa. Karena itu untuk beberapa saat Rara Warih justru terdiam sambil menundukkan kepalanya. "Warih," berkata bibinya, "sudahlah. Jika anak itu memang tidak berbuat apa-apa, biarlah untuk sementara ia tinggal di sana jika memang ayahandamu menghendaki. Tetapi jika ibundamu sudah baik sama sekali, biarlah ia berusaha mengusirnya seperti yang pernah dilakukannya." "Tidak bibi. Orang itu harus segera pergi." Bibinya menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, "Sudahlah, tenanglah. Segala sesuatunya akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Percayalah." Warih menjadi gelisah. Ia tahu bahwa Juiring akan minta diri kepada gurunya di Jati Aking dan kemudian akan tinggal di istana Ranakusuman. Dan itulah yang membuatnya terlampau gelisah. Jika ibunya dapat diajaknya berbicara, maka ibunya tentu akan menentangnya. Biasanya ayahandanya tidak pernah menentang jika ibundanya sudah bersikap agak keras. Tetapi ibunya kini sedang dalam keadaan yang lain. Sejenak Rara Warih duduk bersama bibinya. Seorang pelayan menghidangkan semangkuk minuman panas dan beberapa potong makanan. Rara Warih sudah terbiasa makan jenis makanan yang lain dari makanan yang dijumpainya di Surakarta. Makanan yang dihidangkan itu pun sejenis makanan yang datang oleh pengaruh kumpeni. Tetapi ketika Rara Warih sudah minum seteguk dan makan sepotong makanan, ia pun mendesak lagi kepada bibinya untuk bertemu dengan ibunya. "Warih, cobalah mengerti. Apakah kau tidak kasihan kepada ibumu?" Pertanyaanmu dapat menimbulkan persoalan baru di dalam dirinya. "Jika kau memang tidak mau tinggal bersama anak yang kau sebut berasal dari Jati Aking itu, tinggallah untuk beberapa saat di rumahku." Rara Warih mengerutkan keningnya. Ia merasa aneh atas tawaran itu. Biasanya ia berada di rumah eyangnya, dan bahkan beberapa orang sepupunya pun berada di rumah ini. Tetapi kini bibinya menawarkan agar ia tinggal diminatinya. "Pikirkan baik-baik Warih," berkata bibinya. "Bibi," bertanya Warih kemudian, "jika aku tidak ingin tinggal di rumahku sendiri,
Kenapa aku tidak tinggal pada Eyang di sini? Bibinya tersenyum. Katanya, ibumu memerlukan ketenangan Warih. Rara Warih menarik nafas dalam-dalam. Namun keinginannya untuk bertemu dengan ibunya justru menjadi semakin mendesak. Meskipun demikian, ia mencoba menahan diri. Namun demikian di luar sadarnya ia berkata, pintu bilik ibunda bibi. Apakah ibunda tidak terganggu oleh angin? Apakah tidak sebaiknya pintu itu ditutup? Bibinya menjadi termangu-mangu. Ia mendapat kesulitan untuk menjawab, karena sebenarnya Raden Ayu Galihwarit tidak berada di dalam bilik yang terbuka itu. Meskipun demikian, bibinya itu pun berdiri dan melangkah menutup daun pintu yang terbuka itu. Ibundamu sedang tidur nyenyak, berkata bibinya. Apakah aku dapat menengoknya? Bukankah selagi tidur ibunda tidak melihat aku? Duduklah, bibinya mencegah, lalu, Warih. Apakah kau pernah menjumpai makanan jenis ini? Kami mendapatkan dari seorang perwira kumpeni. Makanan ini disimpan dalam tempat tertutup yang rapat. Tetapi Warih mengangguk. Katanya, ayahanda mempunyai banyak jenis makanan semacam ini. Oh, bibinya mengangguk-angguk. Namun ia menjadi gelisah karena nampaknya Warih pun menjadi gelisah. Dalam pada itu, maka Pangeran Sindurata pun kemudian ikut duduk bersama dengan mereka. Dicobanya untuk membicarakan berbagai masalah yang tidak menyangkut Raden Ayu Galihwarit. Namun setiap kali Rara Warihlah yang selalu menyebut-nyebut nama ibundanya. Dengan demikian, maka baik Pangeran Sindurata maupun Bibi Warih itu menjadi cemas. Apakah jika Rara Warih berada di istana itu sehari penuh, mereka akan tetap dapat memaksanya untuk duduk di tempatnya tanpa mendapatkan ibundanya sama sekali? Dalam pada itu, ketika Rara Warih sedang pergi ke Pakiwan, bibinya pun berkata, Ayahanda, sebenarnya Warih pun sudah dewasa. Ayahnya, Pangeran Sindurata tidak segera menjawab. Direnunginya wajah anak perempuannya itu. Namun ia tidak tahu pasti, apakah yang sebenarnya bergolak di dalam hati anaknya itu. Sebenarnya lah, bahwa di dalam hati perempuan bangsawan itu justru dijalari oleh pikiran yang aneh. Sejak Raden Ayu Galihwarit tidak lagi mungkin diterima di istana Ranakusuman sebelum ia sembuh benar-benar, ia merasa seakan-akan mendapat kebebasan yang lebih luas untuk berhubungan dengan Pangeran Ranakusuma. Karena itu, kadang-kadang ia harus berjuang untuk menindas godaan itu. Meskipun demikian, sepercik kabut yang kelam telah meliputi hatinya. Apakah salahnya jika Warih mengetahui keadaan ibunya dan kemudian karena itu ia menjadi sakit hati dan kehilangan segala gairah hidupnya? Bukankah dengan demikian berarti bahwa Pangeran Ranakusuma menjadi semakin bebas untuk berbuat apa saja? Sedangkan anak laki-lakinya yang pernah berada di Jati Aking itu tentu tidak akan banyak mencampuri persoalan ayahandanya, karena bahwa ia diizinkan kembali ke istana itu pun agaknya telah membuatnya berterima kasih sampai ke ujung ubun-ubun. Tetapi bagaimana jika Warih justru menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada ayahandanya setelah ia dikecewakan oleh ibunya? Pertanyaan itu timbul juga di dalam hati Bibi Warih itu. Tetapi lalu dijawabnya, Pangeran Ranakusuma adalah seorang senapati, ia tentu terlampau sering meninggalkan rumahnya dan anak-anaknya dengan alasan apapun. Dan Warih tidak akan dapat mencegahnya meskipun di saat Pangeran Ranakusuma ada di rumahnya, gadis itu menjadi sangat manja. Karena itu, maka selagi Pangeran Sindurata masih termenung, ia pun berkata selanjutnya, Ayahanda, lambat atau cepat, akhirnya Warih pun akan mengetahuinya pula. Pangeran Sindurata mengangguk-angguk. Tetapi ia kemudian berkata, tetapi tidak sekarang. Hatinya masih terlalu getas. Justru karena Juiring ada di istananya pula, biarlah aku menyuruhnya kembali saja. Aku telah menahan keretanya agar menunggu, tetapi alasan apakah yang harus kita katakan kepadanya ayahanda? Katakan, bahwa ibundanya masih belum dapat menemui siapapun. Aku sudah terlanjur mengatakan bahwa ibunya sedang tidur nyenyak. Dan sudah barang tentu ia menunggu sampai ibunya terbangun. Pangeran Sindurata menjadi bingung, sehingga ia tidak sempat berpikir apapun lagi. Apalagi ketika kepalanya mulai pening, maka katanya, kepalaku mulai sakit. Tengkuku rasa-rasanya menjadi tegang. Penyakitku akan kambuh kembali jika aku harus memecahkan persoalan yang sangat rumit ini bagiku. Karena itu, terserah saja kepadamu. Tetapi kau harus sadar, bahwa jika Warih mengetahui keadaan ibunya, ia akan mengalami kejutan yang tidak kalah dahsyatnya seperti saat Rudira meninggal. Dan kau harus bersiap menghadapi persoalan itu.
Jika terjadi apa-apa dengan Warih di sini, maka persoalan kita dengan Pangeran Ranakusuma akan menjadi semakin bertambah-tambah. Kebenciannya kepadaku akan menjadi berganda. Tetapi aku pun akan menjadi muak melihatnya. Anak perempuannya itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian menjawab, mudah-mudahan Warih cukup tabah. Persoalan itu akan datang juga akhirnya. Bukankah ayahanda dapat menduga bahwa Pangeran Ranakusuma tidak berkeberatan melepaskan Warih dengan kemungkinan serupa itu? Ternyata Warih diperkenankan datang sendiri. Bahkan kereta itu diberikannya untuk mengantarkan Warih. Apakah hal ini bukan suatu isyarat bahwa ayahandanya tidak berkeberatan jika Warih mengetahui persoalan yang sebenarnya, justru karena ia sudah dewasa? Pangeran Sindurata memijit tengkuknya yang mulai sakit. Katanya, terserah kepadamu. Aku akan berbaring. Aku akan minum perahan daun seledri itu, agar kepalaku tidak terlanjur sakit. Bersambung ke jilid 20. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.